Ruben di Ruber Podcast Rutan Pekanbaru. Pada hari ini Rabu bersama saya Agnes di Ruber Podcast Rutan Pekanbaru. Baik, Sobat Rutan Pekanbaru, hari ini kita kedatangan tamu spesial di depan saya. Wah, ada Bapak Falas, bener Pak? Selamat datang ya Pak. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah diundang di Ruber Podcast. Pak Falas, namanya Bapak unik ya? Oh? Pak Falas, bukan valuta asing kan Pak? Pengennya sih valuta asing, tapi nggak kesampaian. Nah, Falas ini singkatan nama saya, Fajar Lase. Fajar Lase dan Sobat Rutan Pekanbaru, tahu nggak? Ternyata Pak Fajar Lase ini seorang staf khusus menteri ya Pak ya, bidang transformasi digital. Selain itu, nah ini yang paling penting Pak di Ruber kali ini. Ternyata Pak Falas adalah seorang pemilik kanal YouTube Falas Talk. Tepuk tangan dulu dong. Pak, alhamdulillah banget nih kita di sini Pak. Saya hari ini ditunjuk sebagai host nih dadakan Pak. Oh, dadakan? Iya benar. Ada honornya nggak? Aduh, ada, aman ya. Ya. Jadi Pak, sebelumnya itu Ruber Pekanbaru itu Ruber Pak ya. Nama podcast kita Ruber Podcast. Apa sih kepanjangan Ruber itu ya? Kepanjangan Ruber itu rusa bertuah. Oh, tadi karena ada tanduknya saya kira rusa bertanduk. Pak ya. Bukan Pak, Bukan. rusa bertuah. Nah, rusa bertuah itu karena Rutan Pekanbaru berada. Rusa itu rutan 1. Rutan 1. Bertuah itu karena kota Pekanbaru itu bertuah. Makanya jadi Ruber. Harapannya semoga Rutan kelas 1 itu bertuah. Iya, berkembang, maju bagaimana layaknya kota Pekanbaru. Keren. Doain ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Baik Pak, hari ini kayaknya apa ya bincang-bincang kita hari ini, saya nih kan nanti katanya bakal didapuk jadi host nih Pak. Oh. Hostnya. Rutan bertuah. Jadi Ruber Podcast ini belum launching ceritanya? Belum. Baru Jadi persiapan. Baru dirilis ya. Oh, begitu. Bapak adalah tamu pertama, makanya tamu istimewa kita pada hari ini. Jadi Mbak Agnes ini sedang magang jadi Ya, host. sedang magang Pak. Masya Allah. Sedang magang Pak. Ternyata saya ini sedang disuruh ngajari yang magang nih. Oh, pantesan. Aduh, Dewa, narasumber dijadiin guru ngajar ya, guru magang ya Pak ya. Oke. Maaf ya Pak. Nah, terus apa nih yang mau ditanyakan sama saya nih? Iya Pak, jadi ternyata Pak, jadi host itu nggak gampang ya Pak ya. Aduh, sampai sekarang saya masih deg-degan Pak, bener Pak. Deg-degan ya. Nggak gampang Pak, jadi saya pengen tanya nih, sebagai pemilik kanal YouTube Falas Talk, kira-kira apa nih Pak yang ilmu yang bisa diberikan ke saya, khususnya untuk menjadi seorang host yang bagus, yang baik itu seperti apa? Oke. Jadi terima kasih sekali. Memang benar saya mendirikan Falas Talk itu dengan sebuah pemikiran bahwa perlu ada satu kanal YouTube yang berbicara tentang hukum dan HAM. Nah, apalagi kita bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, banyak sekali hal-hal yang terkait hukum dan HAM belum tersampaikan kepada masyarakat. Nah, saya terpikir bahwa kita bisa kok menyampaikan hal-hal yang belum tersampaikan itu dengan memanggil narasumber internal kita. Nah, kita mencoba menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat akhirnya bisa mengetahui apa yang belum diketahui. Awalnya sama seperti Mbak Agnes, saya juga penuh dengan ketakutan, cemas, deg-degan. Tapi memang harus dimulai, karena nggak mungkin bisa mencapai ketujuan kalau tidak ada langkah pertama. Nah, diskusi dengan teman-teman, kita bentuk sebuah kanal YouTube, podcast, apa ya namanya ya? Ah udahlah, nama saya aja. Kelihatannya punya nilai jual tuh, Falas. Tadi aja Mbak Agnes bilang saya valuta asing. Iya. Mudah-mudahan saya punya money changer ya. Ternyata singkatan dari nama Fajar Lase. Betul. Nah, akhirnya kanal itu kita sebut namanya Falas Talk. Nah, tapi jangan lupa loh, Falas Talk ini kita sudah daftarkan mereknya. Oh. Karena kita takut kalau nanti bisa diambil orang lain. Ini sedang dalam proses pemeriksaan.
mungkin dalam waktu dekat akan ditayangkan untuk melihat apakah ada oposisi atau tidak. Jadi saran saya kalau Ruber Podcast nanti sudah berkembang, daftarkan supaya punya badan hukum ya, punya tren sendiri, ya identitas sendiri yang sudah resmi terdaftar di merek. Nah waktu saya memulai nih Mbak Agnes, saya deg-degan juga. Akhirnya karena teknologi yang luar biasa, kita bisa belajar. Jadi kalau kita lihat mungkin yang orang-orang kuliah broadcast itu kan sangat mahir ya. Tapi kalau kita ambil kelas broadcast tentunya butuh waktu. Sementara kita pun ada aktivitas pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Kita bisa lihat di YouTube. Kita bisa lihat misalnya YouTuber, para host-host itu seperti apa mereka berbicara. Tapi ada beberapa poin penting kalau kita mau jadi host podcast. Yang pertama, pastikan dulu kita sudah jelas temanya apa. Nah, dari tema itu kita buat skripnya. Nah, skrip itu tentu berisi tentang apa? Tentang bagaimana kita menyapa para pemirsa kita. Kalau di Falas Talk kita memanggil sahabat Falas, gitu kan? Nah, kalau di Ruber Podcast apa dipanggil? Sobat Rutan Pekanbaru. Nah, jadi Mbak Agnes, Sobat Rutan Pekanbaru. Nah, selamat datang, gitu kan? Nah, itu harus disapa pemirsanya. Sahabat Rutan Pekanbaru. Nah, setelah itu selamat datang di Ruber Podcast, kan begitu kan? Iya. Bersama saya Agnes dalam acara Ruber Podcast dengan narasumber kita. Nah, gitu kan? Disampaikan. Apa kabar? Bapak Ibu sehat? Sehat. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di Ruber Podcast. Tema kita hari ini bicara tentang ini. Pak atau Bu, sahabat Ruber Podcast Pekanbaru ini belum mengenal Bapak Ibu, silakan memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Kasih kesempatan. Nah, setelah itu baru kita mulai ya Pak. Ini tema kita kan hari ini bicara tentang perkumpulan misalnya. Pak, perkumpulan itu apa sih? Nah, tanya, nanti si narasumber jawab. Nah, di tengah-tengah acara nanti sapa lagi sahabat Rutan Pekanbaru. Jangan lupa ya, selalu like, subscribe, follow Ruber Podcast supaya nanti sahabat Rutan Pekanbaru dapat memperoleh informasi terkini. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan. Nah, setelah selesai, ya sampaikan. Kita akhirnya sudah berbincang cukup banyak hal yang kita bisa dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini. Pak narasumber, Ibu narasumber, terima kasih sudah hadir. Jangan bosan untuk kita undang di sesi berikutnya ya dengan topik yang berbeda. Baik, sahabat Rutan Pekanbaru, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kira-kira begitu tuh. Iya, Sobat Rutan Pekanbaru ya, penjelasan. Itu otodidak itu. Otodidak ya Pak ya. Otodidak. Bapak itu Mungkin kalau dilihat sama host-host yang sudah profesional, apa nggak mungkin, tapi nggak apa-apa. Yang penting niat kita baik gitu ya. Pak, kalau Falas Talk itu udah berdiri berapa lama? Kanal YouTube-nya? Berapa lama ya? Kita itu sudah mungkin 1 bulan ya, atau 5 minggu. Serius Bapak? Benar. Jadi kita itu menaikkan podcastnya Iya. itu tiap hari Senin. Oh, tipsnya begitu. Tiap hari Senin. Tapi kita sudah punya rekaman untuk Ditayangkan. mungkin udah ada 10 rekaman kita. Oh. Sudah siap 10 rekaman. Karena mengantisipasi kalau nanti ada waktu jadwal yang sangat padat, kita sudah punya bahan. Iya. Nah, tapi kan rekaman ini sifatnya masih mentah ya. Nah, makanya perlu seorang videographer. Di sini cari videographer. Ya, kalau videographer saya ada Mas Aja ini luar biasa nih. Mas Aja. Mas Aja ini videographer. Videographer ya Pak. Beliau inilah yang nanti akhirnya meramu sedemikian rupa, ya, memotong. Nah, nanti kan ini kita ada kamera 3 nih. Iya, Pak. Waktu saya bicara nanti kamera dari sini, Iya.
Waktu kita bersama-sama nanti kami dari situ. Iya. Nanti waktu Mbak Agnes dari sini, Oh, iya. dipotong sedemikian rupa. Mungkin nanti ada musiknya, nanti ada highlight-nya dalam bentuk tulisan, sehingga nanti orang nggak bosan ngelihat podcast kita. Iya, ternyata luar biasa ya Pak ya, bahwa untuk membentuk suatu podcast kanal YouTube itu dibutuhkan orang-orang yang memang Ahli di bidangnya. ahli di bidangnya. Ya Uh-uh. Pak ya, ternyata bukan hanya harus punya host yang ahli, tapi ternyata juga harus punya videographer yang Videographer, ahli, handal, ya. dan mungkin juga penulis skrip ya Pak. Penulis skrip. Penulis skrip Ya. ya. Nah, Kita punya penulis skrip yang handal. iya, Hari Pak. ini nggak hadir. Nggak hadir hari ini Uh-uh. Pak. Nah, jadi ternyata sobat Rutan Pekanbaru, nah kita dapat beberapa tips tadi ya Pak ya, itu berguna banget bagi kami Pak yang akan meluncing ini Ruber Podcast ya Pak. Dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat insya Allah mau diundang lagi Pak, boleh? Bisa Oh, Pak? senang Bisa sekali. diundang lagi ya Pak ya. Dengan senang hati. Mudah-mudahan pada waktu launching kita diundang nih. Betul ternyata. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching. Satu yang bisa saya tangkap tadi Pak dari Ya. pembicaraan kita bahwa konsistensi. Konsistensi. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa memang sudah ada 10 rekaman ya Pak ya, meskipun baru rekaman mentah ya. Rekaman mentah. Nah, itu kan sebenarnya untuk menjaga konsistensi bukan ya Betul. Pak ya? Jadi kalau kita sudah berani memulai, Ya. jangan sampai kita abai, akhirnya kita mundur, Iya. berhenti di tengah jalan. Oke. Nah, kalau kita mau mencari narasumber, lihat aja di sekeliling kita yang menjadi narasumber sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ada banyak warga binaan, Ya. ya misalkan kaum lansia, Iya. wawancara saja, Ya. Oh, ya kan? Yang terkait tipikor, mungkin dia punya harapan, punya keinginan, atau jangan-jangan dia bicara, Pak, menu makanannya sekali-sekali dong Pak, kasih ini, kan bisa. Acara bebas biar dia curhat, ya kan? Iya, Pak. Nah, apalagi yang lain-lain, misalnya penjaga tahanan yang malam-malam berdiri di pos ya. jaga, Iya. malam-malam merinding nggak ya? Iya. Ada yang datangin nggak ya? Kayak gitu Iya, kan? iya. Itu sudah jadi satu tema. Menarik ya Pak Menarik. ya sebenarnya, dan masyarakat sobat kita di luar sana juga pengen tahu kan. Nah, jangan-jangan yang tadinya mereka nggak tahu, Iya. akhirnya setelah mendengar bagaimana pengalaman penjaga tahanan di pos jaga, merinding, dia akhirnya empati. Iya. Aduh, ternyata mereka itu sudah mendharma baktikan hidupnya Iya, ya, benar, buat Pak. menjaga rutan, Iya. begitu. Iya. Jadi Sobat Rutan Pekanbaru, hari ini memang tamu kita luar biasa ya. Banyak sekali tips dan trik yang bisa kami dapatkan Pak. Gunanya jadi Tapi ngomong-ngomong nih, iya, Bapak. ternyata lancar ya Mbak Agnes ya. Iya. Host dadakan nih tapi lancar. Setelah memulai akhirnya lancar nih. Wah, luar biasa. Kan katanya begitu Pak, harus dimulai langkah Harus pertama, dimulai langkah harus pertama. berani. Iya, Karena iya, kita iya. nggak tahu ya kayak bisa apa enggaknya kalau nggak mencoba kan. Ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Wah, resmi, jangan-jangan setelah ini dapat nih, nggak lagi jadi magang nih, resmi jadi host. Boleh Bapak, dan dari apa yang Bapak sampaikan kita juga sudah kayak terbayang Pak mau buat Ruber Podcast ini jadi seperti apa gitu. Iya. Jadi- Saya sih berharap begini nih, Ruber Podcast yang diawali di Rutan Pekanbaru, setelah nanti dapat animo yang bagus dari masyarakat, semua rutan lapas lain pun bisa mengambil hikmahnya dan mereka membentuk podcast. Ya. Karena kan punya keunikan sendiri gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Harapan kita begitu. Harapan kita. Nah, jadi saya berharap nih supaya Ruber Podcast akhirnya bisa menjadi pionir Iya. untuk podcast Insya Allah, di insya lapas Allah, rutan. Pak. Amin. Provinsi Insya Riau. Allah, Sobat Ya, Rutan kita harap ya. Pekanbaru. Oke. Kita juga terima kasih ya Pak ya. Iya. Sudah hari ini sudah luar biasa menyemangati kita, memotivasi kita. Ya luar biasa. Ayo kita minum kopi dulu. Ini kopi buatan apa nih? Ini kopi Panjaro katanya. Pak. Kopi Panjaro ini asli. Panjaro itu penjara. Oh, Panjaro. Saya minum ya. Iya. Berarti ini buatan warga binaan ya? Buatan warga binaan. Warga binaan ya. Coba saya minum ya. Nanti tolong disampaikan kepada yang buat. Yang buat kopi ini, Boleh, sampaikan iya. dari Falas. Kopi buatanmu numero uno. Numero uno. Numero uno. Gitu. Oke. Baik. Lanjut.
Iya. Apa lagi kita bicarain, Pak? Jadi setelah mendapat tips-tips, akhirnya sudah dapat gambaran. Iya. Kemudian, apakah pengen melihat langsung atau seperti apa kira-kira? Iya, pengen melihat langsung. Tapi ada satu lagi pertanyaan saya. Apa itu? Jadi kalau kita kadang nge-MC atau jadi host begini, Pak, selain tadi seperti yang sudah disebutkan tips-tipsnya bahwa kita harus punya skrip, harus sering belajar gitu. Terus ada satu yang menurut saya juga penting ya, Pak ya. Apa itu? Kira-kira Pak ada tips nggak? Bagaimana sih supaya memunculkan supaya kita dalam mengemas acara itu memunculkan mood positif kita gitu. Ada energi positif selalu ya. Mood positif sehingga pembicaraan jadi mengalir. Iya, karena mood itu kan mempengaruhi ya Pak ya. Sangat mempengaruhi ya Pak. Jadi bagaimana mood positif seorang host itu bisa muncul gitu. Baik. Ini sebuah pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang emosional, kondisional seseorang itu sangat mempengaruhi pada waktu dia tampil, apalagi sebagai host, sebagai master of ceremony ya. Jadi upayakanlah hari itu penuh dengan ceria. Ya. Kalau menghadapi masalah, tantangan, jangan dibawa ke hati, bawa aja tersenyum gitu kan, supaya akhirnya hati kita tidak terganggu dengan suasana di luar itu. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah kita pastikan bahwa kita ini menghadapi pemirsa. Nah, kondisi kita yang ngalir ya, sukacita, itu akan mempengaruhi pemirsa pada waktu melihat podcast kita. Jadi kontrol emosional selalu kontrol emosional selalu. Dari awal memang sudah harus kita munculkan rasa riang, rasa gembira seperti itu ya Pak. Bukan apa ya rasa. Tapi nggak selalu begitu, karena ada juga podcast ya yang mungkin hostnya nggak ceria, tapi dia punya style sendiri. Stylenya itu bawaan dia, tapi orang suka juga kok, happy juga. Berarti tergantung masing-masing orang bagaimana mengkondisikan. Iya, tapi suasana hatinya itu sangat mempengaruhi cara dia membawa. Yang penting orang itu punya keunikan kok dalam membawa. Intinya harus tidak harus jadi seseorang, tapi bisa belajar dari seseorang. Nah, jadilah dirimu sendiri. Gitu. Tapi yang terpenting harus sering-sering Pak, sering latihan. Sering latihan. Di depan cermin ya? Di depan cermin Pak. Oke. Baik Pak, Sobat Rutan Pekanbaru, sudah banyak perbincangan saya dengan Pak Falas hari ini. Tetap ikuti kanal Ruber Podcast. Jangan lupa di like ya Pak ya. Di like, di subscribe, di follow agar Sobat Rutan Pekanbaru mendapatkan kesempatan pertama untuk melihat persembahan dari berita-berita dari Ruber Podcast. Iya. Pak, sudah ada yang kayaknya saya nih kan sudah banyak teori tadi. Saya pengen lihat prakteknya dong. Bapak nge-host. Oh, saya nge-host. Boleh ya Pak? Boleh. Memang yang diwawancara siapa? Mbak Agnes nih? Bukan. Siapa? Jadi karena kita berada di Rutan Pekanbaru, saya mau panggil karutan saya. Oh, karutan yang menginisiasi Ruber Podcast ya? Benar, yang menginisiasi berdirinya Ruber Podcast. Oh, Rutan itu punya karutan ya? Punya Pak. Karutannya siapa? Karutannya namanya Bapak Muhammad Lukman. Oh, Pak Muhammad Lukman. Masih muda. Kalau Bapak tadi 15 tahun ya, di pertemuan pertama kita ngobrol-ngobrol Bapak 15 tahun. 15 tahun saya. Kalau Pak Lukman itu 13 tahun setengah. Oh, 13 tahun setengah. Begitu. Jadi nanti Sobat Rutan Pekanbaru bisa berkenalan lebih muda ya? Iya, lebih lanjut dengan karutan saya ya Pak. Oke, Pak Lukman ya? Pak Lukman. Oke, terima kasih banyak Mbak Agnes. Semoga sukses jadi host. Terima kasih ya Pak. Pastinya nanti kedepannya saya akan sering-sering, nggak apa-apa ya Pak kalau saya bertanya-tanya ke Falas Talks. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Tips bagaimana menjadi host yang baik tentunya. Kita juga berusaha semaksimal mungkin ya. Terima kasih. Makasih ya Mbak Agnes. Sukses selalu untuk Ruber Podcast. Terima kasih Sobat Rutan Pekanbaru. Saya panggilkan karutan saya, Bapak Muhammad